Salam Patunggilan. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini jika kita dipertemukan di dalam ibadah berayat. Ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita bersama-sama bisa membangun ibadah bersama dengan jemaat yang ada di Pasamuan Cangkring. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, serta anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Sungguh Tuhan luar biasa berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan sedari pagi hingga pada malam hari ini. Engkau telah menyertai dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk membangun ibadah di dalam ibadah berayat ini. Meski kami masih lakukan ibadah ini melalui online, biar Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir nanti hanya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam Kristus Yesus permohonan dan ucapan syukur ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali dengan menyanyi memakai kidung Pasamuan Jawi, kidung nomor 358. Kita nyanyikan bait yang pertama sebanyak 2 kali. Ikhlas ing
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami yang ada di surga, puji syukur kami haturkan kepada Engkau Tuhan. Kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Kami berserah diri sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Tiliklah kami Bapa, dengan ketidaksempurnaan hamba-Mu ini di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang di luar kehendak kami lakukan sehingga mendukakan hati Engkau. Maka Tuhan, pada malam hari ini kami mohon pengampunan yang dari Engkau. Dan kami mohon Engkau bersihkan hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak untuk datang kepada Engkau dan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan, kami bersama-sama pada malam hari ini akan membaca sabda kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu melalui Bapak Pendeta David Prastiawan yang pada malam hari ini akan menyampaikan renungan yang akan kami bersama-sama terima. Maka Tuhan, kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau. Isi ruang hati kami, sehingga firman-Mu boleh layak ada di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 192. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Isining kabar kabingahan. Dan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kita dapat bersekutu kembali bersama-sama. Dan saat ini dalam kebaktian keluarga kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Secara khusus firman Tuhan saat ini kita terima bersama-sama melalui kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6
yang demikian pembacaannya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang setia dalam membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada seorang penginjil yang bernama Adelaide Addison Pollard, yang mana ia lahir pada tanggal 27 November 1862 di Iowa, Amerika. Adelaide ini adalah seorang penginjil yang dikenal sebagai pribadi yang sangat saleh. Ia selalu rindu untuk bisa mengabarkan berita keselamatan kepada banyak orang di berbagai tempat. Suatu ketika, tahun 1880, ia pindah ke Chicago dan di sana ia mengajar di beberapa sekolah perempuan sebagai guru Alkitab. Dan dalam proses ia mengajar itu, lalu ada sebuah gerakan di mana ada beberapa penginjil yang hendak melakukan penginjilan ke Afrika. Adelaide ini pun tergugah, tergerak hatinya untuk bisa berangkat ikut dalam kegiatan penginjilan di Afrika. Namun karena ada beberapa hal yang kemudian tidak dapat ia penuhi, terkait pendanaan, juga terkait dengan kesehatannya, akhirnya ia tidak jadi berangkat. Ada rasa kecewa dalam diri Adelaide karena ia sebenarnya sangat rindu ikut memberitakan Injil ke Afrika, tetapi ternyata tidak bisa dilakukan pada saat itu. Akhirnya malam harinya ia kemudian menghadiri ada satu doa malam, di mana waktu itu setiap orang yang mengikuti doa itu diminta untuk juga menyampaikan doanya secara keras, artinya bukan di dalam hati, satu persatu. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang sudah tua kemudian berdoa demikian, "Ya Tuhan, sebenarnya tidak menjadi persoalan apa yang Tuhan lakukan dengan hidup kami. Biarlah Tuhan mengatur hidup kami." Doa sang ibu tua ini ternyata sangat menyentuh jiwa dan perasaan Adelaide, yang kemudian setibanya ia di rumah, lalu ia membuka Alkitab, yaitu Yeremia pasal 18 yang menjadi bacaan kita saat ini, secara khusus ayat yang ketiga dan keempat.
Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Malam itu cukup lama sekali Adelaide ini merenungkan kata per kata dari firman Tuhan ini. Lalu kemudian ia mengambil selembar kertas dan malam itu ia menuliskan sebuah syair lagu menjadi 4 bait syair itu, dan kemudian syair inilah yang beberapa tahun berlalu di tangan seorang penulis melodi bernama George Coles dibuat menjadi lagu yang kita kenal dalam buku lagu, misalnya di pelengkap Kidung Jemaat nomor 127, ataupun dinyanyikanlah Kidung Baru nomor 14. Jadilah Tuhan kehendakmu. Mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak ada yang pernah mendengarnya atau bahkan menyanyikannya. Jadilah Tuhan kehendakmu, ku tanah liat di tanganmu, bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhanmu. Ini adalah bait pertama dari syair yang dituliskan oleh Adelaide saat itu. Peristiwa yang mengecewakan bagi dirinya ketika ia tidak bisa berangkat untuk penginjilan ke Afrika, nyata-nyatanya kemudian membuat Adelaide dapat menuliskan sebuah syair yang lalu dijadikan lagu yang dikenal oleh banyak orang, bahkan yang memberkati begitu banyak umat Tuhan di seluruh dunia, termasuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam hidup yang kita jalani, mungkin saudara pernah merasakan kekecewaan karena harapan, karena keinginan yang tidak bisa terpenuhi, tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Allah itu memiliki kuasa yang indah, kuasa yang dinyatakan kepada kita untuk menuntun kita menjadi bejananya yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bejana yang dipakai untuk mengisi air, artinya bejana yang dipakai untuk bisa menjadi berkat. Mungkin ada hal-hal yang kemudian membuat kita kecewa, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, sama seperti firman Tuhan pada saat ini. Ada hal-hal yang kita lakukan mungkin tidak sesuai yang Tuhan kehendaki, tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakai kita. Apa yang salah, apa yang buruk yang pernah kita lakukan sebagai bejana Tuhan, Tuhan bisa mengubah kita menjadi bejana lain yang lebih baik. Tuhan mampu menjadikan kita alatnya yang indah untuk kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita terus berserah kepada Tuhan, kita pasrahkan diri kita, biarlah Tuhan menjadikan kita bejana yang indah,
Kita yang mungkin merasa diri kecewa dan sebagainya, Tuhan bisa memakai kita. Kita yang merasa diri sebagai pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan bisa melayakkan kita. Selamat menjalani hidup dengan penuh syukur dan berserah, dan selamat dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Tuhan memberkati. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang bisa kita rasakan bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah firman yang kita sudah terima dan kita rasakan bersama-sama bisa menjadikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini juga kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan bersama-sama. Mari untuk mempersembahkan persembahan ini, kita barengi dengan menyanyi menggunakan Kidung Pasamuan Jawi nomor 172. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Manungso nanem wiji. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kembali kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau
jika Engkau senantiasa menyertai dan melindungi dalam kehidupan kami, terlebih pada malam hari ini, di dalam kami membangun ibadah, Engkau telah menyertai kami di dalam kami bersama-sama menerima sabda kebenaran-Mu, dan juga pada malam hari ini kami bersama-sama sudah mempersembahkan persembahan berupa pujian dan juga persembahan berupa kepingan rupiah yang sudah kami haturkan kepada Engkau. Tuhan, sedikit persembahan yang boleh kami haturkan kepada Engkau tidak sesuai dengan berkat yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Biar Tuhan, apa yang kami persembahkan pada malam hari ini, biar menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami bersama-sama pada saat ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami memohon kepadamu buat Bapak Kepala Negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin negara kami ini. Biar Tuhan, Engkau senantiasa sertai di dalam beliau menjalankan pemerintahan ini. Ya Bapa, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, dan juga Engkau juga pinjamkan kebijaksanaan kepada beliau, sehingga roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga serahkan buat para pembantu-pembantunya di dalam menjalankan pemerintahan ini sampai di tingkat yang paling bawah di RT RW. Tuhan, kiranya Engkau juga pimpin dan sertai senantiasa. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa buat gereja-Mu yang ada di Pasamuan Cangkring. Tuhan, kiranya Engkau pimpin di dalam tumbuh kembang kami di gereja Cangkring ini Tuhan. Engkau sertai dan Engkau pimpin senantiasa buat Bapak Pendeta. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan yang dari Engkau, terlebih juga buat keluarga yang mendukung dalam pelayanan. Kami juga berdoa buat penatua, diaken yang membantu dalam pelayanan ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga sertai, Engkau pimpin dan Engkau bimbing senantiasa, sehingga setiap program-program yang ada di gereja kami ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Dan biarlah Bapa, apa yang bersama-sama dilakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat para orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, kiranya senantiasa pimpin dan sertai ya Bapa di masa tuanya. Kiranya senantiasa lebih dekat dengan Engkau. Kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau percayakan, Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Bapa setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepadanya, sehingga berkat-berkat yang diterima semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Allah surgawi, kami juga berdoa buat pemuda-pemudi kepunyaan-Mu, baik yang masih ada di pembelajaran maupun yang pada saat ini sudah lulus dari sekolahnya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa pimpin di masa mudanya. Engkau juga kiranya berkati buat pemuda-pemudi-Mu yang pada saat ini sedang bekerja. Engkau juga kiranya berikan pekerjaan buat pemuda-pemudi-Mu yang pada saat ini sungguh rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa di masa mudanya, di dalam pergumulan dalam kehidupannya, Engkau kiranya senantiasa sertai dan pimpin buat dia ya Tuhan. Di masa mudanya, kiranya Engkau berikan sukacita senantiasa.
Dan yang masih belum mendapatkan jodoh, Tuhan kiranya Engkau juga berikan jodoh yang sepadan. Ya Bapa, kami juga serahkan buat remaja-remaja kepunyaan-Mu di masa muda, di masa remajanya. Tuhan Kau kiranya pimpin dan sertai senantiasa. Kami juga serahkan buat anak-anak kepunyaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau sertai dan pimpin di masa kanak-kanaknya, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Kepadamu ya Tuhan kami memohon, dan pada saat ini kami bersama-sama serahkan doa ini. Dan kami bersama-sama juga akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, doa dan permohonan ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 209. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tiang Kang Pracoyo. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Damai sejahtera, rahmat, dan kasih Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, memampukan saudara untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi bejana yang terbaik, untuk terwujudnya kehendak Tuhan di dunia ini, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.